Hai Indri, apa kabar? Baik. Cuman ini apa namanya? Ini kita ngomong-ngomong aja langsung ya. Aku tuh masih punya beberapa temen yang bingung antara tapri sama tapro. Tapri Tapro. Oh oke. Mereka tuh kemarin tuh aku info, ini tapri, ini tapro. Apaan tapri, apaan tapro itu kayak belum kebayang mereka gitu. Iya. Padahal sebenarnya konsep tapri tapro itu sangat penting di awal untuk kita bisa punya apa ya? Apa sih namanya, kebahagiaan finansial gitu. Iya. Keamanan finansial. Jadi antara tapri sama tapro itu kalau menurutku ya harus seimbang. Iya. Bukan seimbang Di, maksudnya tuh harus benar-benar jelas. Benar jelas yang mana tapri, yang mana tapro gitu ya. Biar nggak campur aduk gitu kan. Nah, sebenarnya tapri tapro itu kayaknya gampang ya, ingat tapri tapro gitu ya. Tapi masalahnya ini kan bukan apa namanya, tidak dikenal umum. Tapri tapro. Iya, itu Gitu. jadinya ini juga perlu kita paparkan nih ke teman-teman kita gitu kan tentang tapri tapro ini. Semua orang harus tahu ini tapri tapro kan. Karena kalau mereka tidak tahu, pada saatnya mereka tahu kan mereka nyesel kok nggak tahu dari dulu gitu. Iya, kan. ini banyak banget, sumpah banyak banget. Kayak orang tuh cuma tahu tapri gitu, tapri, oke, tabungan pribadi. Nah, tapro mereka nggak ngerti sama sekali. Iya. Gitu. Mungkin iya. di sini Bunda Esther silahkan berbagi sedikit tentang tapro dan tapri gitu. Terus seberapa sih kita perlunya punya keduanya gitu kan? Sekarang gini loh, kalau kita punya tabungan ya Dri, tabungan ini juga sebenarnya kalau kita lihat orang nabung itu kan kalau inget. Iya, karena juga kemauannya rendah juga tuh nabung. Iya kan, makanya sampai ada tuh zaman dulu ya pemerintah kita masih menabung gitu kan. Oh iya. Sampai ada nyanyinya ya. Iya, seruan dari zaman SD. Iya, kan ada nyanyiannya sampai ada nyanyinya mari menabung apalah gitu ya. Memang dari SD itu aku benar-benar di invite untuk nabung gitu sih sebenarnya. Iya kan? Tapi kenapa kenal kan? Iya, dari Korea ya. Terus nah itu. Jadi sebenarnya kalau nabung itu idealnya kan harus konsisten, bener nggak? Sekarang tujuan nabung apa dulu? Kan orang banyak banget ya punya keinginan kan. Ada orang yang pengen punya rumah dia nabung, tapi kebanyakan sih orangnya nabungnya jadinya apa namanya pakai bunga, cicil. Iya. Iya kan? Ya kan itu aja dia mampu gitu loh. Ya kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Misalnya 1 miliar, kalau cicilan, kalau misalnya nabungnya 1 juta, nah untuk nyampe 1 miliar berapa lama ya? Lama kali. Itu pun kalau itu pun kalau konsisten banget tuh, maksudnya tabungan dari tarik dibiarin nama gitu terus tanpa. Kalau misalnya konsisten Dendri, ini aku ngitung nih ya 1 miliar nih ya dibagi 1 juta nih, itu berarti kan 1000 bulan. Bagi 12 itu 83 tahun, Bo. 83 tahun ya. Anggapnya dia 20 tahun udah kerja. Kan tambah 83 103. Begitu mati 100 tahun, usia 100 tahun baru dapat rumah kan. 103 tahun dia baru dapat gitu. Luar biasa sih. Dan lagian emangnya harganya tuh rumah 1 miliar sama dari sekarang sampai 83 tahun yang akan datang. Iya sih. Bener ya Andri? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bahas ini orang nggak kebayang, bener nggak? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Oh iya juga ya. Kalau mau pengen punya rumah, kalau kita nabung nih sejuta di bank gitu ya, dapat rumahnya kapan? Itu 83 tahun lagi. 83 tahun lagi baru dapat rumah gitu. Bener kan? Nah sekarang itu kalau rumah Andri, kan boleh ditunda kan punya rumah. Maksudnya nggak punya rumah juga nggak apa-apa kan, numpang di orang tua. Ya, masih sejelek-jeleknya nih. Kita kontrak dulu lah ya. Kontrak dulu, ngekos ya kan. Tapi kalau ada satu pengeluaran yang besar banget kayak beli rumah itu, tapi harus kamu keluarkan nih. Kamu harus keluarin uang. Apa misalnya? Apapun yang terjadi, kalau enggak nyawamu melayang.
misalnya apa nih, ini sakit kritis, Iya. tiba-tiba didiagnosa kanker stadium 4. Nah loh. Iya kan? Itu biayanya gede loh, Ndri. Anggap deh apa namanya biaya cancer termurah itu ya. Kalau dilihat dari ini ya di apa www apalah biaya cancer mungkin ya. 500 juta. Banyak banget teman-teman, bukan banyak banget teman-teman ya. Maksudnya itu banyak cerita lah yang aku tahu ya. Minimum itu 1 tahun 500 juta pengeluarannya untuk cancer. Anggap deh sudah ditanggung sama negara, sama ininya, sama apa namanya, sama tempat kerjanya misalnya kayak gitu ya. Tapi apakah biaya hidup dia ditanggung juga? Gak ada sih, cuman tetap aja kalau misalnya kita kena penyakit kritis kayak gitu yang benar-benar ngabisin banyak duit, itu juga nggak bisa, kayaknya nggak ada perusahaan yang bisa nanggung segede itu juga nggak sih? Dan kan nggak peduli lah, perusahaan kan memerlukan kinerja kita. Iya, bukan lembaga sosial. Iya, mereka juga. Iya. Biaya hidupnya dia akan kita tanggungkan nggak aja kan? Itu dia. Dan juga kalau masalah pengobatan juga kayaknya nggak bisa ditanggung juga kalau segede itu kan? Iya makanya Ndri. Ndri. 500 juta, Nah, atau mungkin sampai 1 M gitu per tahun misalnya. Sekarang kalau misalnya tabungan nggak bisa, terus nggak ada yang menanggung pula, terus menurut kamu siapa dong yang nanggung? Caranya gimana? Nah ini nih fungsinya Tapro. Iya, cuma kadang banyak iya ngerti sih maksudnya ini apa sih Tapro sebenarnya, mungkin itu kepanjangannya Tapro. Kalau Tapro itu adalah tabungan pribadi. Ya, yang bisa kita tarik sesuka hati, simpen kalau kuat nyimpen ya wis banyak, kalau enggak ya Ya sudah. gitu. Terus itu kan Tapri. Nah, Tapro ini apa, Bu? Tapro, kalau Tapri tabungan pribadi. Tapro memang bukan tabungan tapi tanggungan proteksi. Tanggungan proteksi. Tapi kalau menurutku konsepnya juga hampir sama sih, Bu, itu tabungan. Sama. Kenapa? Aku melihatnya gini. Kalau Tapri kan kita nabungnya, ini bisa benar bisa salah ya. Ini konsep berdasarkan pengertian saya gitu kan. Jadi Bunda Esther sih, Mbak Esther bisa membenarkan juga kalau misalnya ada yang salah ya. Kalau Tapri itu kan kita nabung di bank nih, sebetulnya namanya yang titit apalah itu kan banyak sekali ya. Jadi mereka membantu menyimpankan uang kita nih untuk keperluan pribadi kita, misalnya keperluan sehari-hari apa, kita bisa tarik di ATM segala macam gitu kan. Nah, kalau Tapro itu ada juga di lembaga yang mirip kayak bank yang disebut dengan asuransi, yang membantu untuk nabungin uang kita, tapi nggak bisa ditarik sembarangan. Itu untuk proteksi kita kalau seandainya terjadi sesuatu dengan aset kita nih, tubuh kita gitu kan. Kalau seandainya kecelakaan, kalau seandainya kena sakit kritis, kalau seandainya masuk rumah sakit harus kemo bla 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 dan bla bla. Jadi itu hampir sama sih konsep sebenarnya. Satu dibantu oleh lembaga yang namanya bank, dan itu bisa ditakdirkan lagi, ditarik sesuka kita. Satunya dibantu oleh lembaga yang namanya asuransi, ada swasta dan ada negeri juga ya, yang bisa membantu untuk nabungin proteksi buat kita gitu. Dan itu bisa keluar nanti ditarik ketika kita membutuhkan dana di saat gawat untuk proteksi kesehatan jiwa dan sebagainya, aset juga ya. Betul. Kalau nabung itu Ndri, kita bisa ambil uang yang kita simpan berapa beserta bunganya kan. Tetapi kalau di tabungan proteksi, kita itu mengambil uangnya itu ketika kita terjadi resiko dan besarnya tidak sesuai dengan yang kita tabung. Karena perjanjiannya kan, misal dia nabung 1 juta, kemudian dia kena heart attack. Waktu pertama kali kita bikin membuka tabungan proteksi ini, misalnya 1 juta, kalau dia kena kondisi sakit kritis, gagal jantung, serangan jantung misalnya kayak gitu, uang pertanggungannya dikasih sama asuransi itu 1 miliar. Berarti kalau kita nabung 1 juta setiap bulan ya, di bulan keempat nih tiba-tiba heart attack ya kan, sakit jantung, ya udah asuransi harus bayar tuh sesuai perjanjiannya 1 miliar. Sementara kalau 1 juta kali 4 kan baru 4 juta. Iya.
4 juta ke dapatnya 1 miliar, kita nariknya 1 miliar. Iya. Nah sekarang kalau di tabungan di bank kamu bayar 4 kali nih, terus terjadi kondisi seperti itu, belum nyampe lah. bank kasih nggak 1 miliar? Enggak lah. Nggak Minjem mungkin dulu. kan? Minjem dulu dengan anggunan. Ya gitu. Dengan aturan berarti kan kamu juga harus punya dulu nih 1 miliar, barang yang senilai 1 miliar kan, Iya. baru ditukar kan. Nah, kalau Gitu nggak ada? loh. Kalau nggak ada, Kalau masih ngontrak gimana? itu dia. Cuma ada juga nih orang yang dia kayak bilang gitu, itu kan kalau sakit, kalau nggak sakit, nah Lo kalau nggak sakit ya bersyukur lah ya. kalau nggak sakit kan aku rugi jadi nabung di sana gitu. Iya, sebenarnya Itu kalau Tapro ini sebenarnya sama halnya kayak kamu gaji security, satpam. Ada nggak ada ada nggak ada maling kan tetap harus gaji security itu kan. Setidaknya kita mengeluarkan uang itu adalah untuk melindungi semua aset kita, Ya, termasuk kan? tubuh kita. Termasuk kita biar nggak Ya, bahaya juga kan. aset kan ya. Namanya maling kita nggak tahu, bisa aja dia nyakitin kita kan, bisa mencelakai kita kan. Nah, Ya, jadi- maling ini mungkin bisa dianalogi dari sebuah penyakit ya. ya benar, dia pencuri. Atau kecelakaan. Iya pencuri, Iya. dia datang tanpa bicara-bicara, tanpa ngomong-ngomong kan, gitu loh, Andre. Iya, soalnya ini agak sedikit random ya, cuman kadang orang tuh masih mikir kayak aset itu ya udah. Mereka mikirnya aset itu cuman properti resto bisnis atau apa yang mereka punya, atau mungkin mobil yang mereka punya. Sebenarnya kan asetnya juga tubuh kita, jadi itu juga perlu Iya dong. diasuransikan ya kan. Aset itu kan produktif. Kita ini Iya. produktif nggak sih? Produktif. Menghasilkan uang kan? Iya, tangan kita kerja ya, mata kita kerja, Iya. otak kita kerja. Iya. Produktif semua. Sekarang kamu punya kos-kosan produktif juga kan? Itu jadi aset kan? Iya. Tapi mana lebih bisa menghasilkan lebih banyak kos-kosanmu atau dirimu? Diriku lah. Yang bikin kos-kos kan aku juga. Ya itu, that's it. Nah, itu makanya So? itu perlu diasuransikan. Iya. Tidak hanya mobil lu aja yang perlu diasuransikan. Tubuh lu juga perlu diasuransikan tuh. Gitu kan. Nah, Yes, gitu Andre. Jadi clear ya, Tapro. clear banget. Mudah-mudahan juga teman-teman EduTalk tahu, bukan sekedar tahu tapi juga memahami kalau kedua hal ini tuh penting. Jadi bukan hanya masalah menabung di bank aja yang bisa kamu tarik sehari-hari itu, tapi Iya. tabungan proteksi juga perlu, tanggungan proteksi itu juga perlu, karena tubuh ini adalah aset Benar. untuk kita tetap bisa melanjutkan pekerjaan, beraktivitas seperti biasa, dan juga menghasilkan lebih Jadi Iya. kalau kita sehat kan kita bisa lebih produktif lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Tapi kalau kita sakit ya otomatis stuck gitu kan. Jadi tetap harus ada nih yang memproteksi kita ketika kita dalam keadaan sakit atau mungkin cacat dan sebagainya gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk Tapro dan Tapro. Nextnya kita akan bahas yang lain lagi di seputar dunia manajemen keuangan dan juga asuransi. Disclaimer, ini tidak memasarkan salah satu asuransi ya. Jadi ini adalah edukasi tentang pentingnya kita memproteksi diri kita. Tidak hanya sekedar nabung, tapi juga bagaimana kita bisa menabung untuk proteksi diri kita. Oke, itu sangat penting sekali. Oke, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Bye bye.